Shalom rekan-rekan FGVMI yang diberkati Tuhan ya. Hari ini sesuai dengan temanya, saya membawakan beberapa slide yang penuh dengan angka gitu ya. Jadi kalau dasar firman Tuhannya adalah sudah pasti Matius 28, 19, 20 ya. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa itu muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Jadi Bapak sekalian, angka-angka ini mungkin saya mau mengajak untuk merenungkan masa depan kekristenan di Indonesia ya. Jadi sesuai dengan pelayanan saya sebagai Ketua Umum Bilang Research Center, kita banyak melakukan survei riset nasional dan memberkatin ya ratusan ribu pimpinan gereja. Karena kita berharap bisa menjadi satu inspirasi, menjadi satu gerakan. Dan memang dari ini salah satu tema yang sangat baik. Saya akan presentasikan juga bulan depan ya, tapi saya akan mengajak banyak pemikir dan dosen-dosen untuk memikirkan bersama mengenai kekristenan di Indonesia. Tapi secara overall adalah demikian Bapak sekalian. Satu hal yang saya agak merasa kecewa adalah kekristenan kita untuk pertama kali dalam 5 tahun terakhir itu mengalami penurunan ya. This one the first history mungkin ratusan tahun di bumi Indonesia ini loh. Dan itu sebenarnya satu hal yang memberikan kepada kita kewaspadaan ya. Bahwa kekristenan itu vulnerable, itu yang pertama. Yang kedua adalah peta kekristenan di Indonesia ternyata tidak banyak mengalami perubahan selama 100-200 tahun terakhir. Satu-satunya landscape yang berubah adalah hanya di kalangan Tionghoa ya, di kalangan Tionghoa yang berubah. Jadi pertumbuhan kekristenan di kalangan Tionghoa memang selama 50 tahun terakhir mengalami peningkatan yang baik. Tapi structure atau landscape di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke tidak mengalami pertumbuhan. Artinya apa? Rupanya kekristenan Indonesia hanya dihasilkan dari misi-misi yang dilakukan oleh Spanyol, Portugis, Belanda dan misionaris di seluruh dunia. Ternyata persentasenya tidak banyak bergobak. Itu menunjukkan apakah gairah misi itu sudah mulai mengalami penurunan. Bahkan ternyata selama 50 tahun terakhir tidak banyak hal yang dilakukan, terutama gereja-gereja di dalam membawa kabar baik Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah saya melihat ada banyak survei. Oke. Terima kasih Pak Richard. Tes. Dengar Pak ya yang ini. Oke, makasih. Yang ketiga adalah bagaimana kalau tren ke depan? Memang ada beberapa hal yang positif yang negatif ya. Tapi saya melihat terutama waktu survei Bilang Recent BRC untuk Gen Z misalnya, kan, generasi muda. Saya melihat generasi muda kita positifnya adalah mereka-mereka yang sangat tertarik dengan gerakan sosial. Mereka senang dengan partisipasi, membantu orang miskin misalnya, melakukan banyak hal yang mereka anggap satu kebaikan. Dan survei itu berkali-kali udah kelihatan. Tapi generasi muda Gen Z ini juga terlihat bahwa mereka itu kan, orientasi terhadap Tuhan Yesus, kan terutama firman, fanatisme, eksklusif sudah mulai berkurang gitu. Jadi yang saya khawatirkan adalah transisi daripada Gen Z yang semakin humanis dan sekuler. Dan itu sangat berbahaya sekali. Kalau humanisme, kan, sekularisme, orang berbuat baik segala macam sebenarnya merupakan jembatan ke agnostik one day. Entah 50 tahun lagi, entah 100 tahun lagi, sangat berbahaya. Sama seperti bangsa Eropa, agamamu apa, enggak perlu. Kan? Saya percaya Tuhan itu ada, yang penting kita berbuat baik, menjadi manusia yang baik dan segala macam. Itu mungkin yang akan beberapa hal negatif yang perlu kita waspadain. Nah mari saya sampaikan beberapa slide yang berubah dengan angka-angka ini ya. Bapak sekalian, mari kita cermatin slide-slide dengan angka ini. Memang pagi hari mudah-mudahan buat Bapak sekalian yang gak suka angka, ya melihat big picture-nya saja ya. Kan? Tapi supaya menjadi satu knowledge yang baik ya. Jadi fokusnya yang saya sharingkan adalah pertumbuhan kita 2019 sampai 2023. Sebenarnya 24 juga sudah ada angkanya. Terus faktor apa yang menyebabkan hal tersebut dan kemudian apa saja yang dilakukan gereja. Dan saya senang sekali dengan salah satu misi daripada FGV MF tadi adalah kan, gerakan untuk melakukan amanat agung tadi ya. Jadi sangat sesuai sekali sebenarnya. Sehingga kita bisa menanyakan kepada diri kita. Kita udah berusia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Sudahkah kita mengabarkan Injil? Ada nggak beban kepada kita untuk
menyebarkan kan, firman dan keselamatan dari Tuhan Yesus sendiri. Next please. Nah, beberapa catatannya, data mentahnya sudah pasti ini berasal dari Dukcapil ya, karena merupakan data yang puji Tuhan sebenarnya relatif memberikan akurasi yang lebih baik dibandingkan survei. Ya, di masa lalu kan dilakukan sensus 1970, 80, 90. Belanda pernah melakukan sensus di Indonesia juga ya, kan tahun 1930-an misalnya, dan kita tahu sensus juga alkitabiah ya. Walaupun sensus bisa juga untuk kebanggaan kan ketika Israel keluar dari Mesir misalnya ya. Kan juga ada sensus, kita tahu berapa jumlah orang-orang Israel saat itu yang dewasa 600 ribuan, maka orang memperkirakan sekitar 2,4, 2,5 juta keluar dari Mesir ya. Dan itu salah satu angka yang besar ya. Jadi Israel itu kalau enggak banyak perang mungkin hari ini jumlah penduduknya ratusan juta ya. Tapi sekarang cuma 10 juta di seluruh dunia ya. Karena terlalu banyak perang, suku-sukunya punah, cuma tinggal 2 suku aja ya. Yang masih ada Yehuda dan Benyamin ya. Sisanya kan boleh dikatakan punah ya ketika Asyur masuk dan yang lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat sangat mungkin terjadi systematic error. Kan waktu Dukcapil itu di KTP kan tentu Bapak sekalian mengatakan dia tuh Muslim kok ya. Kan KTP-nya Kristen atau dia sebenarnya sudah Kristen tapi KTP-nya Muslim ya. Sangat mungkin terjadi. Tapi maksud saya adalah kalau systematic error itu ya, dan dugaan saya sebenarnya tidak terlalu besar. Kalau ada orang mengatakan, bedanya sampai 5%. Ada orang mengatakan Kristen di Indonesia di atas 10%. Itu rasanya anekdot gitu ya, tidak ada dasarnya. Menurut saya perbedaan KTP ini dugaan saya maksimum juga 0,1-0,2% sajalah ya. Dan itu cukup besar kalau dikalikan 280 juta. Sebenarnya angka sudah cukup besar. Ya, tapi kalau seandainya systematic error itu polanya sama, jadi kita capture pertumbuhan, kan, masih bisa melihat dalam perspektif polanya dari waktu ke waktu gitu ya. Itu yang menjadi catatan kita ya, karena kita perlu melihat data ini asal dari mana dan apa yang menjadi pegangan kita untuk kita confident terhadap data ini. Di slide yang berikutnya ini, mari kita lihat jumlah penduduk Indonesia ya. Saya ambil di 1980. Bapak sekalian bisa perhatikan, selama 40 tahun terakhir, 80 sampai 2020, kan, pertumbuhan kita cukup bagus. Kan, terutama di kalangan Tionghoa sebenarnya, salah satu kontribusinya. Karena salah satu agama yang paling banyak mengalami penurunan adalah Buddhis. Kan, dari 1,1% menjadi 0,7%. Kan, makanya Bapak sekalian, saya sering ketemu petinggi Buddhis misalnya, saya tanya beberapa waktu yang lalu, menurut Anda berapa jumlah kaum umat Buddha di Indonesia? Dia bilang ya sekitar 2 juta, that's good ya. Berarti petinggi ini mengerti data ya. Kan? Menurut Anda turun apa naik? Ya turunlah. Apa penyebabnya Buddha itu turun? Ya kalian Kristen inilah ya. Kan? Terutama sekolah ya. Makanya mereka sadar sekolah itu salah satu alat teman-teman Kristen untuk melakukan penginjilan. Makanya dia bikin seji yang bagus segala macam. Dan dia mencoba mendefend di berbagai tempat dan terlihat memang ada stagnasinya mereka. Tapi ke depan saya rasa tren Buddha akan tetap mengalami penurunan, tapi mungkin penurunannya agak sedikit mulai melambat gitu ya. Karena bisa juga karena kekristenan misinya juga sudah mulai melambat dan di antara mereka juga mereka menyadarin. Tapi yang menarik Bapak sekalian, ya tentu saja kalau 90 ke 2020 pertumbuhannya 9,2% karena kita tahu peristiwa 98 itu ya. Terjadi sedikit migrasi keluar gitu ya. Tapi kemudian banyak yang kembali lagi, makanya 2000 ke 2010 39%. Jadi kalau dijumlah selama 20 tahun ini rata-rata tetap masih sekitar 24%. Tapi kalau Bapak sekalian melihat kan dari 27% misalnya kan kemudian mengalami grafik penurunan. Nah, maka kita lihat sekarang lebih jelas lagi ya. Jadi Kristen kita pada tahun 2020 misalnya itu 20.408. Masih ingat pada tahun 2010 ya. 2010 berapa tadi? 16.528.000 ya. Ya atau 16.500 saja, ngapalinnya gampang gitu ya. Di tahun 2020 berapa? 20.405.000 ya, kira-kira gambar segitu. Jadi penduduk itulah jumlah penduduk Kristen di Indonesia ya. Kalau ngomong Kristen tidak sama dengan Katolik ya, agak beda. Kalau di luar negeri, di Amerika, di Eropa, kan, orang Katolik nggak diikutkan, ngamuk mereka ya. Kan, orang Kristen yang pertama siapa? Ya Katolik ini kita lebih tua daripada kalian ya. Kalian muda-muda aja kan. Kan muncul Anglikan, Presbyterian, Reformasi kan abad-abad pertengahan ya.
Kristen sesungguhnya ya Katolik ya. Tapi memang seluruh dunia itu Katolik separuh. Jadi kalau kita lihat penduduk seluruh dunia itu total Kristen sekitar 32%, Katolik itu 16% sendiri, 16-17%. Dan Katolik itu luar biasa, selama 100 tahun tidak banyak goyang gitu ya, turun naik 16-17% kira-kira ya, Katolik. Jadi sisanya itu baru tersebar dengan Protestan, Karismatik, Pentakosta dan lain sebagainya yang denominasinya banyak sekali itu ya. Sedangkan Katolik satu itu udah berikan separuh daripada seluruh umat Kristen Indonesia. Nah sekarang kita ngelihat fokus daripada slide ini sekarang. Nah sekarang lihat 2019. Bapak sekalian perhatikan 1980 aja kan. Selama 10 tahun tadi naiknya berapa? 27% kan. Jadi rata-rata kan 2% per tahun kan. Hampir 2%. Natalitas kita nggak nyampe 2%. Berarti terjadi apa? Market share kita pasti naik kan. Kalau seandainya kita tumbuhnya seperti natalitas, pasti market share kita sama. Tapi karena kita bertumbuhnya lebih cepat dibandingkan market share, kan, dibandingkan dengan natalitas, maka market share kita naik. Nah 2019 misalnya, market share kita 7,6%, sebut market share aja ya. Share daripada orang-orang Kristen. Bapak sekalian dihafalin berapa? 7,6% di tahun 2019 ini. Kalau Bapak perhatikan di tahun 2023, kan, angkanya, mari kita lihat. Ini angka-angkanya, kita lihat dari segi share-nya. Di bawahnya udah kelihatan bahwa pertumbuhannya di bawah 1%, 0,8% kan. 0,2%, 1%, 0,8%. Sudah mulai di bawah natalitas. Nah, mari kita lihat share-nya misalnya 7,6% ya 2019, terus kemudian 2023 7,41%. Anda bisa duga, ini trennya berbahaya sekali. Makanya senang sekali saya selalu menyebarkan share-share ini. Karena ini first time mungkin barangkali menurut saya pertama kali dalam 400 tahun terakhir bahwa kekristenan market share-nya menurun. Ya kalau dulu ketika Spanyol, Portugis datang kan Katolik ya. Terus Belanda datang 1600-an dengan VOC-nya selama 200 tahun. Apa yang dilakukan Belanda? Belanda itu pasti melakukan kesalahan. Jadi kalau suatu hari di sana pasti Belanda ditanya sama Tuhan. Gila, 350 tahun gua kasih kamu kesempatan, kok gak jadi negara Kristen ya? Jadi sebenarnya memang Belanda itu punya kesalahan yang luar biasa besarnya kalau di hadapan Tuhan. Kenapa? Pertama, waktu dia mengkristenkan di Indonesia, dia sebenarnya, apalagi VOC, dia mengkristenkan yang Katolik sebenarnya. Dia cepat-cepat, kan? Dia datang memang karena apa? Ada semangat tidak suka dengan Spanyol dan Portugis di Eropa waktu itu kan ya. Jadi dia datang, Maluku segala macam, dia mengkristenkan yang Katolik. Jadi gereja Katolik sama dia ditutup, diganti Kristen, diganti Protestan. Karena kita masih ingat 1600 itu sudah Martin Luther ya. Kita tahu ada Calvin, ada Martin Luther, ada Protestan. Dan gereja-gereja reform di Belanda itu sudah ada kebangkitan. Jadi mereka itu punya semangat seperti itu. Jadi makanya daerah-daerah yang spice-nya tinggi, yang ladanya banyak dan palanya banyak, sama dia dikristenkan. Bersyukurlah yang zaman dulu palanya banyak. Kan, NTT kan, itu jumlah Kristennya 36%, masih banyak Katoliknya. Karena Belanda ngeliat Flores, Sumba kok enggak banyak pala. Dan celakanya Belanda ngeliat di NTB paling miskin lagi. Maka hari ini NTB satu-satunya provinsi yang Kristennya paling kecil. Kenapa? Karena waktu itu nggak ada pala. Coba kalau ada pala, jadi Kristen tuh. Jadi motivasinya mengkristenkan Katolik, dan yang kedua dia mencari ekonominya. Makanya motivasinya adalah Belanda, makanya gereja waktu di Belanda nggak banyak bertumbuh. Kenapa? Dia hanya menggunakan uangnya dari pala, yang dia untungnya 10.000%, kan? Sampai konon kabarnya 100 kali lipat dibawa ke Eropa, dibeli di Pulau Banda sekian. Itulah sebabnya Belanda pernah melakukan tanda tangan, hanya menyerahkan Pulau Ai sama Pulau Run, kan? Yang tidak terbesar, diganti sama New Amsterdam. Inggris sebenarnya sudah pernah menjajah Indonesia jauh sebelum 1811. Kan? Dia pernah di Indonesia di Pulau Banda. Kan? 2 pulau ini diserahkan Belanda, tapi New Amsterdamnya diambil dari sana. Mungkin orang mengatakan inilah pertukaran yang paling crazy di seluruh abad itu. Bagaimana New York, Amsterdam itu ditukar hanya dengan 2 pulau saat itu. Tapi Belanda dalam sejarah dicatat, Belanda sangat happy sekali. Karena buat dia New Amsterdam waktu itu nggak ada gunanya. Kan, sedangkan Pulau Banda, wow, luar biasa itu. Dia punya pala ya, kan, dan itu membuat ekonominya dia hebat. Nah ceritanya seperti itulah kira-kira sekalian. Ya, makanya kadang-kadang saya berpikir memang sejarah itu
kan, apa yang dilakukan oleh seseorang atau satu bangsa pasti pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya dahsyat sekali. Memang kadang-kadang 300 tahun kemudian ya, 400 tahun kemudian kalau kita belajar firman Tuhan perjanjian lama ya, mulai dari Nuh misalnya, kan, ketika Kanaan dikutuk, ya luar biasa kan, 1000 tahun kemudian juga terjadi itu. Kan, dan apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Israel itu juga kan, memberikan gambaran perjalanan kehidupan umat manusia yang luar biasa ya setelah 1000 tahun ya. Di Indonesia pun punya kemiripan kalau kita membaca. Makanya sekarang ini salah satu perenungan yang menarik kan, apa yang terjadi hari ini tidak bisa dilepaskan. Jawa misalnya, kekristenan di Jawa itu sangat kecil sekali. Jawa Timur 1,8%, Jawa Barat 1,8, Jawa Timur 1,7, Jawa Tengah cuma 1,6%. Jadi nggak nyampe 2% loh. Kan? Padahal Belanda itu harusnya bisa membuat kekristenan di Jawa. Tapi karena motivasinya uang, ya, karena dia takut sama orang Jawa, dia lebih banyak tidak mengabarkan Injil lebih baik. Kan? Nah itu contoh, kan? Ya VOC bubar ya, sebenarnya VOC bubar juga lebih bagus ya. Cuman sayang waktu itu Inggris nggak menjajah kita. Kalau Inggris menjajah kita, kemungkinan besar kekristenan di Indonesia bisa dugaan saya 20-30% sangat mungkin. Karena waktu itu masih hebat-hebatnya Metodis. John Wesley luar biasa, the man who saved England. Cuman Inggris terlalu baik ya. Belanda ketika dijajah Perancis, kan, hancur di bawah Perancis. Kemudian Perancis dikalahkan Inggris, kita tahu di Waterloo 1814, Napoleon kalah itu. Dan kemudian Belanda dikembalikan lagi oleh Inggris ya, karena Inggris itu bangsa yang baik sebenarnya ya. Dan akhirnya dia sudah di Indonesia, diserahkan lagi sama Belanda ya. Dia cuma 5-6 tahun di Indonesia, 1811 sampai 1816 diserahkan. Karena saya berpikir, iya ya, kenapa Inggris tidak mau terus-menerus ya. Kalau terus-menerus mungkin hari ini Indonesia nggak seperti ini loh. Nah, mungkin mirip Malaysia lah kira-kira. Mungkin mirip Malaysia. Orang kita tuh natural resource-nya luar biasa, abundant. Jadi Bapak sekalian, ini salah satu hal yang menarik itu ya. Apa yang kita lakukan kadang-kadang membuat sejarah manusia ya. Tapi perlu sabar ya. Hasilnya 200-300 tahun yang lalu. Kan Anda bisa lihat, makanya semua gereja yang dijajah Belanda, sekolah-sekolahnya kan, tidak ada yang bagus. Kan. Tapi Batak itu mendingan, karena Batak bukan misionari Belanda. Dia itu dari RMK, Lutheran dia. Kan. Sedangkan sebelah kanan, Belanda membawa Calvinis. Walaupun kalau ditanya gemit, gemim segala macam, yang kalau ditanya belum tentu mereka tahu Calvinis ya. Tapi sebenarnya mereka Calvinis, karena gereja yang dari Belanda lah Calvinis. Sedangkan RMK Lutheran ya, makanya orang Batak Lutheran. Karena Batak itu Kristennya dengan darah sebelum No Manson bisa berhasil, maka Tuhan berkatin dia. Anda bisa lihat, misionari yang dilakukan dengan darah bukan karena purpose ekonomi, ternyata 100-200 tahun lagi. Makanya saya perhatikan salah satu kekristenan yang diberkati lah orang-orang Batak ya, relatif dibandingkan orang-orang Timur yang hari ini kita lihat Papua, Maluku ya segala macam. Toraja masih mendingan, karena Toraja itu merupakan suku yang dijajah Belanda yang relatif kecil sedikit. Karena kekristenan di Toraja baru masuk sekitar 1905, pembaptisan pertama sekitar 1920-an di Toraja. Jadi menikmati Belandanya sedikit ya, makanya Toraja banyak orang pintarnya, kan? Relatif cukup maju. Nah ini Bapak sekalian, kadang-kadang kalau kita ngeliat flashback sejarahnya seperti itu. Mari kita lihat slide-slide berikut ini. Bapak sekalian bisa lihat di slide berikut ini. Kita perhatikan misalnya Buddha yang menurun tadi saya katakan dulu pernah 1,1%, sekarang 0,77 2019, tapi turun terus sampai kemudian di 2023 tinggal 0,72. Dugaan saya trennya akan turun dikit-dikit lah, walaupun melambat. Kalau dulu kan 1,1% turun. Dan kemudian kita lihat Hindu juga turun sedikit ya. Karena kalau kita perhatikan misalnya gereja Protestan Bali misalnya, jemaatnya sudah hampir 15.000 orang-orang Bali, menunjukkan ada kekristenan di sana ya. Memang kalau Hindu kan paling banyak di Bali dan juga hanya di Kalimantan aja, hanya 2 tempat yang Hindunya paling banyak. Tapi kalau kita perhatikan Kristennya menurun, Katolik juga mengalami penurunan sedikit. Katolik dari 3,12 menjadi 3,06, Katolik juga turun. Jadi Katolik itu jumlah di Indonesia itu tidak sampai separuhnya Kristen. Kira-kira 45%-nya dibandingkan Kristen Katolik 3,1%. Padahal di seluruh dunia Katolik itu separuhnya ya dari total Kristen ya. Kristen sisanya. Tapi di Indonesia Katolik tidak ya, karena tadi Spanyol Portugis yang mengkatolikan.
Kan, sebenarnya Spanyol Portugis itu lebih hebat loh, lebih militan dia. Kan, karena dia mengkristenkan mereka-mereka yang tidak beragama ya, ateis segala macam, atau orang-orang yang beragama dengan agama setempat, itu lebih tidak mudah loh. Sedangkan Belanda lebih banyak mengkristenkan yang Katolik aja gitu kerjaannya dia. Makanya di Maluku segala macam lebih banyak Kristennya daripada Katolik gitu ya. Kemudian inilah, dan Muslim satu-satunya yang 5 tahun terakhir persentasenya naik loh. Jadi 86,69 sekarang udah 87. Nah, udah nanti kita lihat beberapa faktornya. Jadi sekali lagi Islam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan, Kristen mengalami penurunan, Katolik turun, Hindu turun, Buddha turun. Konghucu jangan dilihat lah, jumlahnya terlalu kecil 0,03. Jadi goyangannya enggak terlalu banyak lah. Ya, umatnya masih terlalu kecil. Tapi overall Konghucu turun sebenarnya. Kalau kita flash ngelihat 20 tahun terakhir ya. Sama seperti Buddhis juga mengalami penurunan. Tapi angka-angka ini terlalu kecil untuk dilihat, masih 0,03%. Nah, next. Nah, mari kita lihat sekarang, ini persentase penduduk Kristen di Indonesia ya. Memang kalau kita lihat beberapa daerah yang masih di atas 50%, tentunya Papua ya. Papua masih di atas 50% secara overall, dan Sulawesi Utara. Jadi kalau Papua itu dulu 2 provinsi, Barat dan Papua dan Papua Barat, ditambah dengan Sulawesi Utara, hanya 3 provinsi yang di atas 50%. Tapi sekarang Papua dibagi 5 ya, kan. Tentu persentase berbeda. Hanya ada 3 provinsi kalau dulu. Sulawesi Utara mengalami penurunan dari 67% sekarang 63% kira-kira trennya. Karena kita lihat, kita tahulah apa yang terjadi di Sulawesi Utara ya. Jadi market share-nya memang jumlah Kristennya tidak menurun, tapi market share menurun karena banyak migrasi dari agama lain tentunya. Dan inilah gambaran dari tadi. Nah, saya lebih senang menggambarkan tadi kekristenan persentase udah kelihatan ya. Ada Jawa 1,1, dan saya sebut NTB yang paling kecil, kan? Malah lebih kecil dibandingkan Aceh loh. Dan lebih kecil dibandingkan Sumatera Barat ya, yang kita tahu kadang-kadang kita pikir di sana terjadi pressure untuk teman-teman Kristen. Persentase masih sedikit lebih baik dibandingkan NTB lah. Nah, itu ya tadi, karena Belanda tuh mandek di NTT loh. Dia ngeliat di sini tidak ada pala, tidak ada spicy kata dia. Makanya dia nggak ngelanjutkan itu. Coba kalau melanjutkan bisa Bali jadi Kristen juga itu. Dia stop aja itu. Makanya Tuhan pasti tanya, bagaimana perintah saya? Matius 28, 19, 20. Suruh pergilah, malah nyari pala kamu itu. Bukan nyari jiwa tapi nyari pala itu. Dan kemudian gereja juga dibangun oleh karena apa? Persembahan daripada harta yang dirampas sama dia. Jadi Belanda memang kurang pemurah waktu itu ya. Dan Inggris lebih murah hati ya. Dia mengembalikan hanya 1-2% daripada yang diambil VOC untuk membangun gereja. Makanya banyak misioneri yang dikirim Belanda bukan misioneri yang baik sebenarnya, bukan misioneri yang terpelajar sebenarnya. Tapi ya puji Tuhan sih masih ada yang baik-baik ya. Salah satu yang baik yaitu Yosef Kam. Jadi waktu VOC datang di Indonesia, dia diminta sama negara untuk menyebarkan agama, tapi karena motivasinya dagang, maka seperti kita sebagai pelaku bisnis kadang-kadang harus diakuin ya, temptation kita adalah membedakan antara pelayanan dan bisnis kadang-kadang. Itu yang itu harus ada, terus dijaga terus. Kita sendiri juga harus melihat kemurnian kita. Apakah fellowship itu karena kita nyari bisnis misalnya ya? Apakah nyari firman Tuhan ya? Tentu Tuhan bisa memberikan berkat kita melalui fellowship ya, karena kita hidup sini. Tapi jangan sampai dikedepankan, oh saya mau fellowship kenapa? Wah ada gangdo, ada cuan segala macam. Nah itu memang tentu akan menjadi seperti VOC lagi. Jadi ketika VOC itu habis, kan, kemudian tugas daripada menyebarkan agama bukan ke pemerintah lagi, tetapi ke arah missionary. Maka tahun 1800-an barulah gereja di Belanda membuat missionary. Ya, salah satu yang terkenal adalah NZG yang di Indonesia itu, ya, Netherlands Sending, ya di missionary Belanda. Dan Yosef Kam adalah manusia pertama yang dikirim oleh missionary ini, dan dia sangat berhasil. Dia datang, dia pergi ke Surabaya. Ya. Ada cerita yang menarik waktu Yosef Kam di Surabaya. Kapalnya terlambat beberapa bulan menuju Ambon, tapi dia ketemu satu orang Jerman namanya MD. MD itu orang yang unik, karena orang ini pergi ke Jerman bawa keluarganya hanya karena membaca Kejadian 2:11 yang mengatakan bahwa di belahan bumi ini ada satu tempat yang nggak ada dingin, nggak ada salju, tapi adanya cuma hujan dan kemarau. Dia cari-cari, dia percaya firman Tuhan itu benar, ketemulah Indonesia. Betul juga di sini, nggak ada winter, adanya cuma kemarau dan hujan. Oh ternyata memang firman Tuhan itu benar ya.
Dan si MD itu orang militan, dia akhirnya ngabarkan Injil kepada MD jadi Kristen, dari rumah ke rumah dia mengabarkan Injil, makanya Surabaya termasuk kekristenannya, terutama di kalangan Tionghoa, sudah mulai tumbuh. Itu contoh perbuatan satu orang bisa mempengaruhi sejarah luar biasa. Dan Yosef Kam itu luar biasa, dia menyatukan kekristenan di Ambon, di Minahasa, akhirnya jadilah GPI, Gereja Protestan Indonesia. Dan nanti kita tahu GPI itu akan pecah menjadi berbagai sinode, menjadi 12 sinode, termasuk GEMIM di Sulawesi Utara, ada GEMIT di NTT, ada GPM di Palu, ada GKI Tanah Papua, ada GMIH, Halmahera, ada Sangi Talaut dan sebagainya. Itu adalah anggota-anggota PGI yang Kristennya masih besar. Nah yang menarik kalau kita lihat ini persentasenya, kalau di next ini Bapak sekalian, ini penyebarannya ya, penyebarannya. Kalau tadi kan persentase, kayak contohnya Sulawesi Utara, berapa jumlah Kristennya? 27%. Tetapi kalau dilihat kontribusinya terhadap total seluruh Indonesia itu 20%. Ya. Jadi ada yang persentasenya besar, tapi penduduknya kecil, jadi kontribusinya kecil. Jadi Bapak sekalian, kita lihat Sumatera Utara misalnya 20%, ada NTT, ada Papua yang besar-besar, saya lingkarin Sulawesi Utara. Jadi kalau di Indonesia itu ada 10 orang Kristen ya, misalnya suruh berdiri di tempat ini ya, dipilih benar-benar random, itu kira-kira adalah seperti ini Bapak sekalian, diapalinnya gampang. Dari 10 orang itu bisa random, acak, benar-benar acak. Dari 10, 2 orang adalah orang Batak. Jadi kalau Anda memilih orang Kristen Indonesia secara acak, 10, 2-nya Batak. 1/2-nya orang Papua. 1/2-nya orang Tionghoa. Ya, 20, 1/2, 1/2. Jadi udah berapa? 5%. Ya. Udah 50% ya. Daripada total ini. Kemudian setengahnya orang Ambon, setengah orang Toraja, setengahnya orang Dayak, kan? Setengahnya orang Jawa, itu kira-kira ya. NTT itu 1 dan Manado itu 1. Ya, jadi tadi berapa? Batak 2, Tionghoa 1/2, kemudian Papua 1/2, NTT 1, ya, Manado 1, 7 ya, setengah Ambon, setengah Toraja, setengah Dayak, setengah Jawa, ya 9. Sisanya 1%, ya Kristennya Sunda, Kristennya Bali, Kristennya Nias, Melawai, terutama banyak di Sumatera, di Riau dan sebagainya, ya. Itulah peta Kristen di Indonesia. Anda lihat tidak banyak berubah kan, dibandingkan 100 tahun yang lalu. Itulah tempat-tempat Kristen di Indonesia, yang berubah cuma Tionghoanya. Tionghoanya berubah, mengalami pertumbuhan yang besar. Dan ingat, Tionghoa itu juga bukan karena missionary Belanda, sebagian besar loh, bukan loh. Tapi missionary dari mana? Dari Amerika, dari China segala macam. Ada sebagian dari Kanada. Kan? Seperti Jeffrey misalnya, melalui Simpson dari itu. Kan? Bapak tahu Sri Johnson misalnya, ya. Andrew G. Itu contoh-contoh yang akhirnya melahirkan kekristenan Tionghoa di Indonesia. Mulai dari Kalamudus, mulai dari GKY misalnya, Hoim Tong, Kaim Tong, segala macam adalah banyakan misioneri dari Amerika maupun dari Tionghoa. Nah, makanya Tuhan memberkatin. Kenapa? Tidak punya motivasi seperti Belanda. Sekolahnya maju, kan? Jadilah penabur, jadilah IPK, jadilah Kalamudus, jadilah Metodis, kan? Hampir mereka-mereka. Bapak sekalian kalau kita lihat, kan? Bagaimana motivasi penginjilan ternyata betul-betul mempengaruhi sejarah kekristenan bangsa-bangsa seperti ini. Next ya, saya akan cepat yang lain. Jadi market share ini beberapa yang ada naik turunnya, yang hijau naik, yang merah berarti turun ya. Nah, saya sampaikan misalnya ya, nextnya. Ya, misalnya contohnya ini pertumbuhan persentase yang naik. Bali, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Barat. Tapi apakah karena penginjilan? Tidak kan. Bali terjadi kenapa? Migrasi. Nah, migrasi orang pindah ke Bali. Sumatera Barat, Riau, Jambi kenapa? Bataknya yang pindah. Kan Batak kan besar sekali. Jadi orang Batak banyak ke Riau, banyak ke Jambi akhirnya migrasinya kelihatan positif gitu ya. Kan? Nah, satu-satunya tempat yang dugaan saya penginjilannya berhasil lah di Kalimantan. Kalimantan Barat, most likely karena penginjilan. Tapi kita tahu kan, ini juga pusatnya Buddha di sana. Banyak Tionghoanya di sana kan ya. Kan? Ya, relatif seperti itu. Nah, mana daerah-daerah banyak mengalami penurunan? Ini adalah Sulawesi Barat, Lampung, Jawa Tengah, Aceh, dan Kalimantan Utara. Bapak perhatikan, ini contoh provinsi yang persentase turunnya Kristennya banyak. Dan kalau lihat, kenapa turun? Hijaunya lebih banyak. Kan hijaunya naik Bapak sekalian. Teman-teman Muslim kan naik persentasenya. Kan, jadi kelihatan sekali melihat konselnya ini. Nah, sekarang saya akan tutup dengan beberapa penyebabnya ya.
Penyebabnya apa? Tentu sederhana ya. Kita tahu 2019 anak usia 0-4 tahun itu 6,86%. Bapak masih ingat tadi berapa Kristen kita di 2023? 7,41 ya kan? 7,41 kan? Turun dari 2019 7,6%. 7,6% turun 7,41. Nah sekarang di usia 0-4 tahun 6,86%. Jadi berbahaya enggak? Berbahaya. Kan? Di 2023 6,57%. Jadi kalau anak usia 0-4 tahun ini bertumbuh dan terus umurnya tambah, umur 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahun, dan kemudian 0-4-nya pulangnya seperti ini, berarti Kristen Indonesia akan mengalami penurunan terus dong. Karena dari 7,4% itu kan populasi. Sekarang tinggal 6,57%. Jadi kalau polanya sama saja, berarti Kristen di Indonesia tinggal 6,57%. Jadi untuk first time in history loh, Mbak Kristen. Jadi kita mengalami kehidupan di saat kita ini, kita mengalami saat di mana Kristen mengalami penurunan. Questionnya, tanggung jawab siapa? Kita lihat slide yang berikut ini untuk sebagai bahan analisa. Sekarang 0-4 tahun kan, dari keseluruhan agama dan kita breakdown koridor, Bapak sekalian bisa melihat secara nasional saja misalnya. Nah, secara nasional misalnya Muslim naik 0,4% itu untuk usia anak 0-4 tahunnya. Jadi dari 2019 persentasenya sekian, kemudian persentase di 2023 sekian, kemudian kita bandingkan. Ternyata teman-teman Muslim mengalami kenaikan 0,4%. Kristen minus 0,3%, Katolik positif 0,1%, sedangkan sisanya. Nah, jadi kalau seperti ini, faktor pertama apa menyebabkan Kristen itu turun? Sederhana kan, anaknya sedikit. Kan 0-4 tahun persentase turun, anaknya sedikit. Makanya question marknya, kenapa anaknya sedikit? Guyonnya, karena mesinnya 1, yang sana mesinnya 4. Kan? Mesin produksinya ada 4 line, yang satu cuma 1 line. Pabriknya beda kecepatannya. Kan? Tapi apakah apa cuma 1 itu? Kan? Apakah kemudian terjadi karena kita lebih postpone, usia menikah lebih postpone. Dan kemudian juga budaya kita kan, lebih cepat sadar kan, bahwa banyak anak bukan banyak rezeki itu. Tapi dengan sedikit anak kita bisa memelihara mereka dan segala macam sehingga anak kita kecil. Kenapa Katolik positif? Karena Katolik memang sebagian besar juga tidak mau KB, Mas Yan. Ya. Dan Katolik itu memang lebih terkonsentrasi. 65% umat Katolik itu cuma di 3 provinsi. Satu lebih banyak di Papua, Papua Selatan terutama, di NTT ya besar, Kalimantan Barat. 3 provinsi sudah 65% Katolik di Indonesia. Dan inilah gambaran dari itu. Tapi Katolik, kenapa overall juga persentase menurun? Dugaan saya sebenarnya mereka tuh terjadi konversi. Jadi kalau kita perhatikan, nomor 1 faktor penyebab penurunan atau kenaikan apa? Kelahiran, sederhana. Maka kekristenan sekarang 32%, Muslim 26% seluruh dunia. Tahun 2050 sudah pasti kalah. Karena mesin produksinya kalah. Kan? Natalitasnya kalah. Kan? Beberapa negara Kristen populasi negatif. Maka mereka terima, mau Jerman, mau Prancis, mau even Skandinavia, mereka terima banyak orang migrasi karena mereka nyadarin juga populasi mereka tidak ada yang mau kerja jadi labor, kontraktor bangunan, panas-panas matahari, ya mereka lebih baik cari orang yang masih mau bekerja di tempat seperti ini ya. Jadi mereka welcoming seperti itu. Karena mereka populasi negatif. Even Korea pun sekarang sudah mengalami negatif. Rata-rata orang Korea menikah umur 32 sampai 35. Postpone dan cenderung juga sedikit atau bahkan mereka komitmen tuh tidak punya anak bersama-sama gitu ya. Itu sudah kehidupan baru ya. Ini yang menarik ya. Terus yang kedua apa? Migrasi kan tadi. Masih ingat 98 misalnya terjadi juga atau banyak daerah positif negatif karena migrasi. Tapi ketiga yang menarik adalah masalah konversi. Ya. Pengabaran Injil dan segala macam. Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu kita diskusikan. Makanya saya senang sekali mau ngajak banyak pemikir-pemikir Indonesia. Kan? Apa yang membuat keluarga Kristen anaknya lebih sedikit? Kan?
walaupun sedikit anekdot tadi mesinnya berkurang ya dibandingkan dengan teman-teman, tapi bukan masalah mesin juga, memang secara overall natalitasnya berkurang. Jadi jumlah umat Kristen 5 tahun terakhir mengalami penurunan, faktor terbesar pasti natalitas. Terus kemudian kita lihat 0 sampai 4 tahun itu 6,86, 6,57, ini satu hal yang berbahaya. Kemudian juga satu-satunya yang naik cuma Islam, yang lain mengalami penurunan. Next, kemudian kenaikan persentase umat Kristen tertinggi ada di beberapa tempat karena migrasi, sudah pasti. Dan kemudian Kristen sebenarnya mengalami beberapa konversi positif ya. Saya tidak tampilkan datanya terlalu banyak, tapi kita analisa. Beberapa tempat konversinya masih positif, artinya ada penginjilan, kan? Tapi memang sebagian besar teman-teman dari Buddhis yang mengalami konversi positif ya. Kan? Makanya Tionghoa di Indonesia yang jumlahnya 5,6 juta, nah itu kira-kira 3 juta Kristen, 1 juta Katolik dan 1,6 jutanya Buddhis Mas Yan. Buddhis itu 2 juta, dari 2 juta 1,6 jutanya adalah Tionghoa, 400 ribunya non Tionghoa itu. Jadi sebenarnya ada 1,6 juta jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus yang masih bisa dikonversi. Jadi saya sudahin, karena ini waktunya singkat, tidak semua slide saya itu. Tapi saya berharap angka-angkanya yang tidak dihafal bisa tercapture esensinya. Kalau ada waktu boleh tanya jawab. Silakan MC, mau apakah ada tanya jawab atau tidak? Ada yang mau bertanya? Saya serahkan ke MC ya, moderator. Ya, terima kasih banyak sebelumnya Pak Handi, luar biasa ini data-data. Saya suka data-data tapi nggak gampang pastinya untuk dapat informasi yang kayak begini gitu. Dan bahkan bukan cuma data ya, ada penjelasannya juga kenapa begini, kenapa begitu gitu loh. Ya kayaknya yang bagi anak-anaknya baru mau kuliah boleh sih ngambil statistik sih, kalau menurut saya bagus, keren. Nah tadi Pak Handi juga membuka kesempatan untuk pertanyaan jika ada. Silakan, jangan malu-malu. Nggak gigit kan ya Pak ya kalau ditanya ya Pak? Oh iya, boleh, silakan. Saya bawakan mic-nya. Siap. Oke. Tes. Terima kasih Pak Hadi, penuturannya luar biasa ya. Kita udah bisa lihat trennya. Yang tertarik adalah untuk kelahiran ya dari keluarga Kristen. Saya tidak tahu apakah juga bisa dilakukan satu penelitian atau satu pendekatan bahwa gerakan yang terakhir dari beberapa yang saya dengar mengenai Gen Z adalah bahwa mereka itu cenderung bukan cuman meritnya itu telat, tetapi tidak merit. Yang kedua adalah childless atau tidak mempunyai anak. Apakah ke sana dan kira-kira mungkin apakah ada pembahasan apa yang harus dilakukan? Thank you. Ya. Ini sebenarnya jadi diskusi yang menarik ya. Memang salah satu tren yang berbahaya seperti itu ya. Dan saya melihat terutama teman-teman yang tinggal di kota ya. Tapi di kalangan Kristen rasanya gerakan itu bisa lebih besar ya. Jadi kalau ditanya, mungkin barangkali perlu dipikirkan adalah pemikir-pemikir gereja di Indonesia ya, hamba-hamba Tuhan ya. Apakah mau mengajarkan jemaat itu untuk punya anak lebih banyak misalnya ya. Dan supaya mereka ya, gerakan child free itu memang sesuatu yang tidak baik gitu. Saya pikir sederhana itu. Jadi kalau ada gerakan dari banyak pimpinan-pimpinan gereja, selama ini banyak pimpinan gereja, mereka juga tidak banyak menyuarakan arah sana sih ya. Kalau saya pribadi kalau ditanya jawabannya yes. Saya kalau dikasih kesempatan ketemu sama banyak pimpinan gereja, gerakan ini perlu disuarakan. Dan BRC, kalau BRC hanya menyajikan data, tapi saya pribadi sering bicara di ketua sinode PGI segala macam. Biasanya saya ingin menyuarakan hal seperti itu ya. Karena itu juga alkitabiah ya, untuk berkembang biak, punya anak, ada kesempatan kita untuk menyatakan kasih kita pada anak dan sebagainya ya. Jadi gerakan child free segala macam sudah pasti satu hal yang tidak positif lah. Ya, saya setuju itu. Ini memang menarik. Yes, Wilson. Ada maknya.
Terima kasih Pak Andi untuk datanya, itu sangat menarik ya Pak. Gen Z ini. Ya. Ya mungkin saya tanya Pak, dengan di Indonesia kan tadi di slide tadi dikasih lihat kan, kalau konversi di atas 25 tahun rata-rata itu dari banyak yang dari Buddhis atau Chinese kan. Saya mau tanya Pak, apakah mungkin political climate-nya sekarang dibanding misalnya 20 tahun yang lalu pas zaman Orde Baru itu ada pengertian agama yang lebih demokratis ya, jadi orang lebih cenderung itu berganti agama sekarang dibanding mungkin 30 tahun yang lalu ya Pak. Ini menarik, ya, baik. Mungkin ada dua hal ya. Saya melihat tadi suku Tionghoa ya. Memang dulu kan kita tahu kalau kita bicara Tionghoa, tadi saya bilang misionernya kan sebagian besar dari Amerika dan dari Tionghoa gitu ya. Metodis misalnya, Metodis itu masuknya dari Malaka sama Singapura. Maka Metodis itu paling banyak kan di Sumatera Utara ya, dan di Sumatera secara keseluruhan. Sekolah gereja Metodis masih besar, gereja itu masih punya jemaat sekitar 125.000, sekolahnya masih ada 33.000 ya, itu Metodis ya. Dan mereka masih berkiblat juga ke Singapura dan Malaysia tuh Metodis. Terus kemudian di Jawa dulu ada gerakan namanya Pohon Kristin Tionghoa ya, tahun 1930-an. Dan kemudian kita tahu ada John Sung yang datang di Indonesia. Dia lahir 1901 dan juga Andrew G. Dia nyebarkan banyak. Itu permulaan daripada Tionghoa bergerak itu. Sehingga akhirnya kemudian muncullah banyak gereja-gereja yang berbasis Tionghoa antara dua orang ini ya. Dan mereka menghasilkan sekolah-sekolah yang bagus umumnya ya. Ya selain Metodis kita tahu ada IPK, ada GKY ya. Kan? Terus kemudian kalau kita lihat GKI misalnya. GKI itu dulu punya klasis namanya klasis Hawaii. Yaitu mulai Kaim Tong, Hoim Tong, Kanaan, Bungur segala macam gitu ya. Sekarang jadi klasis Priangan gitu ya. Tapi sebagian keluar. Itu juga cikal bakal. Tapi memang dulu banyak sekali waktu pertama kali masuk. Yang masuk Kristen umumnya adalah perempuan. Ya, waktu era 1930, 40, 50. Kenapa perempuan? Karena para perempuan waktu itu tidak terlalu senang dengan suami-suami Tionghoa. Suami Tionghoa kan banyak kan apa? Mereka sangat dominan, tidak mengasihi mereka, dan kadang-kadang cenderung istrinya lebih dari satu. Jadi mereka lihat ajaran Kristen cocok sekali nih, kok istrinya satu, supaya dia apa? Dia bisa beritahu suaminya, jadi Kristen supaya jangan ambil istri lagi, kan? Kira-kira gitu. Karena orang Tionghoa kan masuk tuh, orang masuk Tionghoa kan banyak kan 1925, 1935 di Indonesia ya. Ada 3 alasan orang Tionghoa masuk, satu karena poverty, miskin, yang kedua karena perang sama Jepang, dan 3 karena Belanda membawa jadi perkebunan. Kalau Belanda bawa biasanya ditaruh di Sumatera, di Kalimantan, makanya banyak mereka kan masih komunitas Tionghoa kuat di Palembang, di Pontianak, karena dibawa rombongan sama Belanda. Sedangkan di Jawa datangnya sendiri-sendiri per kapal gitu ya, sehingga akhirnya seperti itu. Tapi menarik, makanya kalau kita lihat keluarga Kristen Tionghoa misalnya, yang lebih rohani, spiritual adalah siapa? Wanita biasanya. Survei dari BRC juga seperti itu. Jadi kalau kita lihat rata-rata di keluarga Tionghoa, kan, itu mungkin 2 atau 3 wanitanya, ibunya lebih rohani daripada prianya pasti. Kan? Makanya LOF itu mungkin lebih rohani dibandingkan FGWMN itu. Tapi itu gerakan. Makanya Bapak sekalian, kadang-kadang motivasi gerakan pertama aja lihat, sampai 100 tahun enggak habis-habis loh. Gerakan. Makanya sampai hari ini, kan, kalau kita lihat gereja, itu lebih mudah membuat persekutuan wanita daripada prianya. Pria lebih susah. Dan akhirnya anaknya pun lebih rohani kalau ngelihat ibunya, kan? Dan rata-rata anak perempuan lebih mudah ke gereja juga. Itu masih terus turun-temurun. Itu terjadi ya karena latar belakang Tionghoa. Dan belum tentu terjadi di negara-negara lain juga. Jadi memang salah satu kadang-kadang menariknya seperti itu ya. Tapi kita bersyukurlah. Makanya saya katakan struktur kekristenan di Indonesia hampir kita lihat, saya lihat 100-200 tahun tidak berubah kecuali Tionghoanya loh. Karena gerakan Tionghoa luar biasa. Karena Tuhan memberkatin mereka dengan motivasi yang benar. Orang saya tidak menjajah Anda kok. Kan? Lihat aja misionaris seperti Jong Sung, Andrew G. Waktu di Indonesia apa yang katakan, aku datang ke Indonesia tidak membawa apa-apa. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa yang mencukupkan kebutuhan aku. Mereka nggak mengambil ekonomi loh. Kan? Kita lihat itulah contoh motivasi penginjilan yang baik. Akhirnya Tuhan memberkatin sampai 100 tahun kemudian sampai hari ini. Dan kita termasuk salah satu orang yang diberkatin oleh karena penginjilan mereka. Kan? Anda lihat Jeffrey misalnya, ya Robert Jeffrey itu malah bule dia tuh. Bule tapi sebenarnya penginjilan dari China. Karena dia di Amerika The A.B. Simpson, kan dia anak orang kaya luar biasa Jeffrey itu. Tahun 1890-an dia mengatakan, ayah saya mau pergi untuk penginjilan. Ayah kaget, kamu kan anak orang kaya. Harusnya meneruskan bisnis orang kaya. Dia tuh punya Toronto Globe.
salah satu media yang besar di Kanada, kan? Dan akhirnya dia pergi ke, waktu usia muda pergi ke China, habis dari China dia ke Indonesia. Karena 1929 terjadi krisis hebat di Amerika, tidak punya duit terus dia pergi ke Amerika. Tapi penginjilannya dahsyat kan. Jeffrey itu luar biasa, ketika muda seperti itu, waktu dia itu Amerika berhenti pun, dia nekat. Dia kirim orang-orang di Indonesia, tapi Tuhan berkatin dia. Apa buahnya Jeffrey itu? 1942 dia masuk penjara. Kan, karena waktu itu, dan dia meninggal di penjara kan, Jeffrey itu, Robert Jeffrey itu. Dia punya diabetes, meninggal di penjara. Tapi kalau kita perhatikan, buahnya menghasilkan gereja seperti GKE, Gereja Kristen Evangelis di Kalimantan, jemaatnya 400.000 loh. 400.000 GKI. GKI itu nomor 10 kira-kira di Indonesia. Dia menghasilkan kekristenan di Sulawesi Selatan, ya, menghasilkan sekolah yang bagus seperti Sion, GKI Sion segala macam. Itu contoh penginjilan dengan pengorbanan luar biasa. Kan? Tadi saya bilang kayak No Manson, menghasilkan orang Batak kan. Kan? Kenapa kok Ambon nggak diberkatin? Kenapa Ambon nggak diberkatin? Saya lihat salahnya siapa? Kan? Kalau kita mengatakan ya mungkin seperti Tuhan Yesus, kan? Bukan salah bapak ibunya, tapi supaya kehendak Tuhan kan? Bisa orang bisa melihat, kemudian kita bisa melihat nama Tuhan. Tapi kalau kita lihat sejarahnya tetap saja kan. Kenapa Yehuda masih eksis? Kan? Salah satunya. Benyamin masih eksis kan. Padahal Simeon itu anak nomor pertama, dia hidupnya dia kan kerajaan selatan sama utara, ya. Kalau kita perhatikan dia itu sebenarnya hidupnya paling dekat sama Yuda secara teritori loh. Tapi kok mau pindah ke utara dia. Itu kan pilihan-pilihan hidupnya. Kalau kita ngelihat teritorinya, mestinya kan anak ini, suku ini harusnya pergi ke Yehuda. Tapi Benyamin mungkin yang lebih mau pergi ke Yehuda. Akhirnya masih survive. Makanya Paulus pun mengatakan, aku keturunan Benyamin, masih ada kan. Artinya Paulus masih bangga bahwa dia tidak jadi orang Samaria, ya. Karena apa? Utara itu udah hancur. Ketika Asyur masuk 722 sebelum Masehi kan sudah jadi Samaria kan dia. Makanya ketika Tuhan Yesus datang, bangsa itu bukan Israel lagi. Tapi Yehuda masih hebat kan, diberkati Tuhan. Karena dia nggak setuju bahwa Yusuf itu harusnya dimasukkan gitu. Dia mengatakan jangan dibunuh anaknya. Tapi kemudian pada waktu Yusuf jadi perdana menteri, dia mengatakan jangan menahan Benyamin, tahanlah aku. Tapi mungkin perkataan ini yang membuat sejarah itu berubah loh. Akhirnya dia menghasilkan keturunan Daud ya. Jadi kalau saya menyorotin kekristenan Indonesia, nggak bisa dipisahkan dengan sejarah pasti ya, motivasi ya. Nah tapi menarik perkataan Wilson tadi. Saya rasa di Indonesia memang demokrasi ya, tapi urusan agama masih ketat sekali ya. Saya melihat social punishment masih besar sekali ya. Walaupun kita sadar juga konversi bisa positif ya. Tapi konversi di Indonesia yang terbesar adalah teman-teman dari Buddhis ke Kristen ya. Dari Islam juga terjadi, tapi Islam pasti persentasenya kecil pun jumlahnya besar kali. Karena dia 86%. Kalau 0,1% aja kan sudah besar. Karena 1% mereka kan 2,8. Tapi saya setuju, terjadi konversi enggak? Yes. Sebagai contoh gini, Wilson. 2010 masih ingat enggak jumlah Kristen kita berapa? 16.528.000 ya. Di tahun 2020-an sekitar 20.400.000. Kalau kita perhatikan naiknya berapa? Naiknya itu hampir 3,7 juta loh. Kalau dihitung dari natalitas saja, ya, tadi berapa? 3,7 juta. Kalau dihitung natalitas, 1,1%, itu rata-rata jadi sekitar 2,4 juta. Dari mana kelebihannya Kristen? Konversi. Orang jumlah anak kita juga nggak menang. Jadi kalau sekarang terjadi penurunan, memang kelahirannya sudah menurun, tapi dugaan saya kecepatan konversi juga sudah mengalami penurunan. Makanya menarik sekali ada wake up call untuk pelayanan misi di Indonesia. Apakah pelayanan misi di Indonesia sudah semakin melemah dan kurang militan lagi itu? Oke? Mungkin last question aja kalau ada. Ya Pak Wilson silakan. Pak Wilson. Terima kasih Pak Andi. Ini kawan lama yang ketemu lagi di sini. Pakar dari seluruh surveyor di Indonesia dan sangat dipakai Tuhan di mana-mana. Puji Tuhan. Thank you Pak Andi. My basic question begini. Jadi surprising bahwa revealing data yang disampaikan berapa 7, sekian persen is Christian punya 7,6 jadi 7,41 ya. 7,41 ya. And basically apa yang kita dengar ya kan dari semua kalangan-kalangan
Well, percentage is much higher than that. So ini membuat kita agak surprise mengenai hal ini. Nah, questionnya gini, hasil data dengan 7,41 ini, basisnya ini apakah beda dengan basically apa yang kita assessmentnya yang sampai katakan we ever mention kita Christianity itu 20% atau whatever ini itu, tapi paling tidak gini, pemikiran saya gini, kalau dari official data pemerintah agama, Christian is, I don't know, if not mistaken is about 8-9%. Official datanya ya, kalau yang kita sering baca-baca. So, discrepancy-nya, different-nya ini dari mana? Apakah basis dasar datanya beda atau gimana mengenai hal itu? So, that is something I represent a lot of people pasti questioning about this, so surprising but it's so low gitu kan. So, awakening untuk kita bagaimana supaya kita bisa terus untuk mempertumbuhkan ini lebih baik gitu ya. Second point gini, conversion yang terjadi saya kira ya kita menurun, tapi kalangan Tionghoa itu katakan meningkat. Again, I think kita punya Christianity ini tidak terlepas dari business oriented punya lifestyle, ya kan? Nah, seperti tadi Pak Hadi ngomong orang Belanda, ya kan? Ladanya di mana ada, nah itulah di mana itu terjadi. Nah, I think among orang Tionghoa punya ini doing a lot of business, so that's where business interest ini convert grup yang lain among Chinese, akhirnya Christianity-nya bertumbuh. Tapi problemnya Chinese punya grup ini kan always within Chinese group. Nah, kalau kita melihat provinsi yang lain seperti Irian, seperti Sulawesi Utara, itu agak menurun kayak atau gimana, itu karena mereka punya migration. Itu again as what we heard, itu mereka pakai cara banyak bisnis. Trading atau terus menikahi lah dan sebagainya. Ini yang membuat ini maybe that is one of the problem bahwa ya bisnis punya basis is so important untuk supaya benar-benar bisa meningkatkan Christianity-nya. Ini sebagai input aja. Thank you. Jadi Bapak sekalian, seberapa jauh kita bisa percaya data ini? Kalau data-data yang disebutkan orang Kristen misalnya, ada yang menyebutkan 15%, OMF misalnya, menurut saya mereka keliru ya. Jadi mereka nggak punya basis data ya. Jadi mereka banyak mengira-ngira saja, atau mereka mengambil beberapa daerah tertentu. Kalau ada yang nyebutin 12-13, jangan lupa, kadang-kadang dipertanyakan, itu termasuk Katolik nggak? Sebab kalau yang melakukan statistik dari Amerika, dari Eropa, sekali lagi, mereka tidak melihat Katolik itu bukan Kristen. Kita saja, di Indonesia saja yang namanya Katolik sama Kristen dipisah. Karena apa? Sejarah. Karena yang mengkatolikan itu adalah Spanyol sama Portugis kan. Sedangkan Indonesia yang mengkristenkan adalah Belanda. Kalau di negara lain, loh, Katolik itu Kristen gitu loh. Cuman kita tuh denominasinya namanya Katolik. Kamu kan Presbyterian, kamu kan Anglikan, kamu tuh Metodis misalnya, kamu tuh orang Baptis. Ya Katolik itu adalah berdiri di antara denominasi tadi. Cuman di Indonesia karena sejarah ya. Dan kemudian pemerintah memutuskan KTP-nya 5 agama, Katolik, Kristen. Jadi kan suka. Jadi kalau kadang-kadang data ini dicampur Katolik misalnya, atau kedua yang nyebutin angka lebih dari tinggi itu, saya rasa tidak banyak dasarnya sebenarnya ya. Kan? Jadi 7% itu Kristen aja? Ya, Kristen aja. Kalau Katolik tadi kan 3,1%. Jadi kalau dijumlah ya. Nah tadi 7,6 turun dari 7,41 ya. Dan 2024 betul turun 7,40. Karena tren tadi usia 0 sampai 4 tahun itu kan cuma sekitar 6,8%. Jadi kalau itu berdewasa pun kan, tidak ada gerakan jumlah anak bertambah atau gerakan konversinya, nanti persentase akan terus-menerus akan sama. Kan? Jadi saya pasti melihat seperti itu Bapak sekalian. Memang ada nggak errornya? Karena ini data Dukcapil, itu datanya KTP. Sebenarnya buat saya pribadi data ini lebih akurat dibandingkan survei. Kan? Kenapa survei itu lebih salah? Sebagai contoh. Survei kalau Bapak sekalian lihat Wikipedia, Bapak cek ya, berapa jumlah orang Tionghoa di Indonesia? Jawabannya Wikipedia mengacu kepada sensus 1,1%. Kenapa? Karena waktu di survei seringkali sensitif. Lu Tionghoa ya? Enggak. Dia tulis enggak, saya orang Indonesia. Makanya data itu seringkali enggak dipakai. Sedangkan data dari luar negeri orang lebih suka memakai bahwa Tionghoa di Indonesia jumlahnya sekitar 2%. Dan itu make sense sekali.
Belanda pernah melakukan survei jumlah orang Tionghoa di Indonesia pada tahun 1930, yaitu 2,75%. Dan perpustakaan di luar negeri lebih suka menyebutkan orang Tionghoa di Indonesia antara 2, maksimum 2,75, maksimum. Tapi most likely 2% angka yang lebih benar sebenarnya. Kan? Kira-kira itu contoh saja yang memberikan gambaran. Tapi memang sekarang udah nggak relevan lagi karena sudah perkawinan segala macam dan banyak orang sudah Tionghoa juga practically kayak orang Indonesia, sudah tidak bisa bahasa mereka segala macam. Nah itu kira-kira gambaran mengenai kan, kalau ditanya ada nggak orang Muslim ya yang KTP-nya Kristen ya atau sebaliknya, tentu ada. Tapi menurut saya kan, jumlahnya tidak sebesar yang orang mengatakan seperti itu. Jumlahnya relatif tidak besar lah. Tapi kalau ditanya ada ya ada. Kan banyak teman-teman habis penginjilan karena tadi enforcement, punishment daripada keluarga segala macam, dia tetap stay dengan KTP yang Muslim misalnya, padahal dia beribadah segala macam. Kelihatan buat kita besar. Kenapa? Karena kita notice mereka kan di YouTube, kita notice. Kemudian kita ngelihat, tapi nek dijumlah dari 280 juta memang nggak nyampe 0,1% juga. Karena 1% itu udah 2,8 juta loh. 0,1% udah 280.000. Yang kita kenal kan cuma 50, 100, 200, 300 orang gitu. Dari persentase white masih kecil. Nah, oke, sekarang menyanggahnya begini. Ada satu data lagi sebenarnya, data jumlah anak-anak Kristen. Data itu diperoleh daripada sekolah. Datanya dari Dikdasmen. Kalau dulu kan Kemendikbudristek. Dan ternyata saya cocokin, persis hampir sama jumlahnya. Dan data ini tidak sama dengan Dukcapil. Data ini berdasarkan waktu dia apply sekolah, ditulis agamanya apa. Karena menentukan pelajaran agamanya. Dan ternyata di Indonesia, di PAUD sama di SD sama SMP SMA, jumlah orang Kristen kira-kira 4,5 juta. Kira-kira. Dan memang kalau kita lihat jumlah keseluruhan daripada anak didik kita, itu total kira-kira 50 juta lebih ya. Jadi most likely kan ternyata memang Kristen kita kira-kira seperti itulah jumlahnya. Jadi dari sumber data yang berbeda pun kita menunjukkan gitu loh. Jadi kalau saya perhatikan jumlah di Dikdasmen itu sekitar 9% kekristenan. Tetapi tidak dicampur dengan anak yang ada di bawah Kemenak. Karena total madrasah itu sekolahnya ada 55.000. Jadi kalau saya perhatikan dengan dicampur madrasah keluarnya juga sekitar 7,5%. Jadi dengan data seperti ini, data ini cukup firm bahwa jumlahnya tidak jauh dari seperti ini. Oke, thank you ya. Kalau ada lagi nanti boleh ngobrol setelah fellowship ini selesai. Saya kembalikan. Terima kasih banyak Pak Handi. Sebentar, sorry yang bisnis tadi saya belum jawab ya. Saya rasa betul tadi ya. Saya pikir kayak contohnya, Muhammadiyah sekolah yang paling hebat di Indonesia. Muhammadiyah itu kalau saya kan ketua MPK, saya punya anggota 505 yayasan dan 7.000 unit sekolah di seluruh Indonesia. Orang mengatakan 7.000, wow sedikit Bapak sekalian. Kenapa? Karena sekolah itu jumlahnya ada 220.000 di Indonesia. Kan? Jadi artinya apa? Persentasenya sekolah Kristen juga lebih kecil daripada populasi kita. Kan? Jadi 7.000 itu kecil. Kita tahu ada Penabur, ada 150, Pelita Harapan 140, Kala Kudus sekitar 150-an, ada Metodis segala macam. Tapi di jumlah itu cuma 7.000 unit. Kalau kita ngitung sekolah itu unit ya, SD sendiri, SMP sendiri ya. Tapi Bapak sekalian tahukah Muhammadiyah kalau dihitung sama PAUD-nya, sekolah dia di atas 10.000 loh. Jadi Muhammadiyah alone, kan, itu kalah dia. Muhammadiyah memang umatnya cuma seperenamnya NU, tapi soal sekolah dia the best. Ya, padahal dia ngikutin Kristen. Dan kalau kita bicara Muhammadiyah, kan, bukan hanya sekolahnya, kita lihat perguruan tingginya dia punya 162. Sedangkan NU yang jumlahnya 6 kali lipat, perguruan tingginya cuma 80. Kenapa? Karena Muhammadiyah bersatu. Sekolahnya dikontrol dengan satu yayasan. Sedangkan NU berpecah di mana-mana. Makanya kalau Kristen itu pecah-pecah seluruhnya, memang lebih sulit maju. Contoh mereka punya rumah sakit segala macam dan sekolahnya mereka hebat-hebat. Saya sendiri melihat, kan, berapa banyak orang Kristen pergi ke Muhammadiyah. Makanya sampai ada buku Muhammadiyah Kristen kan. Nah, itu contoh dan itu salah satu sekolah bagus dan memang ada ekonominya, ada bisnisnya membuat orang Kristen. Nah betul, banyak orang Kristen di NTT Papua mereka menikah karena masalah ekonomi juga. Karena kantong-kantong Kristen di Indonesia itu ada sekitar 65 daerah miskin yang ditetapkan sama Jokowi. Bapak sekalian tahukah 58 yang kantong Kristen. Dan konversi negatif itu terjadi di tempat-tempat yang miskin. Jadi memang poinnya Pak Wilson tadi saya mau stress out, memang ekonomi to some extent pasti membawa masalah konversi juga. Ya.